Hai guys, nama saya Muhammad Subhan dan ini teman saya namanya Habibullah Al-Afghani. Kini di sini kita mau berbincang-bincang, mau berdiskusi sedikit tentang apa, Bib? Tentang media konvensional di era gempuran media sosial saat ini. Iya, iya. Langsung aja nih ya. Dunia ini kan telah memasuki kemajuan nih yang pesat nih kan. Ya betul. Hal ini juga berdampak pada kemajuan teknologi saat ini, Bib. Iya betul. Nah ya kan, ya pemirsa, segala hal juga dapat dimudahkan dengan adanya teknologi, ya kan, khususnya dalam komunikasi nih dan informasi. Hadirnya internet itu tuh membuat sistem komunikasi dan informasi menjadi beragam, Bib. Apalagi ditambah dengan di zaman era digitalisasi telah melanda di seluruh dunia sih kalau menurut saya, Bang. Iya. Soalnya penduduk bumi saat ini mau nggak mau, suka nggak suka tuh harus menerima dengan kedatangan era digitalisasi saat ini. Ya, setuju. Jadi manusia pada zaman sekarang tuh harus bisa menyesuaikan diri. Media informasi itu ya bagi kita semuanya sangat penting lah, apalagi remaja kayak kita, mahasiswa, emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik zaman sekolah, ya yang masih sekolah, itu sangat penting. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 yang belajar secara daring ya kan, melalui gadget. Ya pasti dibutuhkan ya. Media sosial itu pasti kita di setiap harinya tuh pasti megang, pasti ketemu ya kayak gitu, ya kan. Media informasi juga awalnya juga berupa media konvensional kan, kayak seperti surat kabar, televisi, terus apalagi radio ya, kayak radio, podcast gitu ya. Nah di era yang seperti ini nih, di era globalisasi seperti ini tuh, apakah media konvensional ini itu bakal bisa bertahan lebih lama? Untuk kemungkinan sih, kalau menurut saya pribadi ya, untuk media konvensional itu masih tetap bertahan, nggak bakalan punah, karena media konvensional di zaman sekarang sendiri juga kayak seperti televisi, surat kabar, ataupun penulis, masih banyak pihak-pihak yang mengkhawatirkan sebenarnya keadaan media konvensional ini di tengah membeludaknya sosial media saat ini. Iya betul. Ya menurut saya juga mau media konvensional, mau media sosial media yang sekarang ini, yang online, itu juga punya pasarnya masing-masing. Pasti juga membutuhkan lah. Seperti halnya kayak make up nih, ya kan? Ya, betul. Cewek kalau misalkan lagi butuh make up, dia pasti beli make up sesuai dengan kebutuhannya. Kayak pipinya kurang merah-merah nih ya kan? Pipinya kurang merah-merah, jadi dia beli blush on gitu, sesuai kebutuhannya. Satu lagi sih kayak media cetak, misalkan waktu zaman dekat dengan pilkada, kan banyak tuh partai-partai politik yang biasanya bikin baliho, contohnya itu. Terus kayak radio sekarang masih, anak muda juga masih banyak yang menggemari radio podcast. Malahan sekarang podcast itu dikembangkan menjadi ada videonya. Contohnya kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu podcast, tapi nggak cuma suara doang. Ada videonya yang ditayangin di YouTube nih, teman-teman, gitu jadinya. Tapi media konvensional tuh menurut saya tuh minim akan hoax sih. Karena sebelum dia menayangkan ke media, media konvensional itu harus disaring dulu, harus diedit dulu, ditanyakan kebenarannya gitu. Iya, beda banget sih sama media sosial yang semua orang itu bisa mengakses dengan mudah. Apalagi kayak misalkan ada kecelakaan, langsung diupdate di Instastory, di IG, di Facebook, yang bahkan kita tidak tahu nih asal usulnya bagaimana ya kan. Apakah captionnya dirubah-rubah? Apakah berita itu beneran terjadi, apa real, faktanya gimana, kita belum tahu. Beda dengan media konvensional.
Jadi ini media konvensional dan media sosial yang online ini sekarang ini bakal saingannya gimana nih saingannya? Apakah yang online ini, yang sosial ini bakal terus maju, terus yang konvensional ini akan meredup? Kalau menurut saya sendiri sih media sosial akan terus maju ya dengan seiringnya zaman. Terus media konvensional juga akan terus bersamaan. Biarpun ketinggalan agak sedikit, tapi media konvensional ini nggak akan punah. Karena ada kebutuhannya masing-masing. Iya, betul. Kayak di Indonesia kan nggak merata nih internet. Ada yang di desa kan baru baru masuk TV, misalkan baru ada listrik, yang internet belum ada. Susah, ya betul. Ya. Masih banyak kayaknya kalau di pedesaan masih mengakses TV, nggak kayak di rumah-rumah kita nih jarang buat nonton TV. Masya Allah. TV apalagi anak hanya muda. hanya buat berisik-berisik aja. Iya. Ya orangnya pada main HP aja gitu. Ya paling yang keseringan nonton TV sekarang sih emak-emak paling yang nonton sinetron gitu. Iya, sinetron sih. Itu jadi juga menutupi gabut aja lah ya. Betul. Nah gitu ya guys. Nah kan tadi adalah bincang-bincang sedikit lah, cuma berapa ya? Kayak kultum ya, kuliah 7 menit. Bukan apa? Iya betul. Kultum kan, Iya, kuliah betul. 7 menit nih. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, yang kita obrolkan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Suban. Saya Habibullah Al-Afghani. Kami berdua undur diri.